Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Agung Saputra, mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar. Di sini tujuan Bapak datang ingin menjelaskan beberapa materi tentang batuang sero naya makna denotasi batuang kiasana makna konotasi dalam bahasa Makassar. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Nur Rezkia Priaulia, Hadir, Pak. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Baik, hari ini anak-anak semuanya hadir ya. Iya, Pak. Anak-anak, di sini saya akan membacakan ada dua capaian pembelajaran pada materi kita hari ini. Yang pertama itu mengetahui berbagai jenis makna dan memahami perbedaan makna denotasi. Dan yang kedua itu terampil mengungkapkan makna denotasi dan konotasi serta penggunaannya dalam teks sastra dan non-sastra Makassar, baik lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ada 4 poin. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis makna. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan makna denotasi dan konotasi. Yang ketiga itu siswa dapat terampil mengungkapkan makna denotasi dan konotasi dalam teks bahasa Makassar. Dan yang terakhir itu ada siswa dapat terampil menggunakan kata yang bermakna denotasi dan konotasi dalam teks sastra dan non-sastra. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu makna denotasi dan konotasi dalam bahasa Makassar. Anak-anak, ada yang sudah mengetahui apa itu denotasi? Saya, Pak. Baik, Nur Hikmah dipersilahkan. Denotasi adalah kelompok kata atau makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang tegas pada sesuatu di luar bahasa dan sesuatu yang didasarkan atas konvensi tertentu dan sifatnya objektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mengetahui apa itu konotasi? Saya, Pak. Baik, Nur Rezki, dipersilahkan. Konotasi merupakan sebuah kata yang mengandung makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Apalagi? Bukan sebenarnya di. Baik, terima kasih Nur Rezki Apri Aulia. Tadi sudah mengetahui kan apa itu denotasi dan konotasi. Nah, di sini Bapak akan memperjelas makna dalam denotasi, yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sama dengan referensinya, atau makna yang sesuai dengan arti sebenarnya atau arti leksikalnya. Makna denotasi itu disebut juga makna konseptual. Sebaliknya, kalau makna itu konotasi adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna sebenarnya atau makna leksikalnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Iya, Pak. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengetahui pengertian dari makna denotasi dan makna konotasi. Selanjutnya Bapak akan membacakan makna contoh dalam konteks konotasi dan denotasi. Yang pertama itu ada, dengar baik-baik, di Punna bokomo lampangku teaki rampeak kodi rampeak bola naku rampeki kaluku. Ada yang tahu arti makna dari kata rampeak teaki rampeak kodi naki rampeak bola? Saya, Pak. Baik, Nur Rezki, dipersilahkan. Maksud dari kata tersebut itu bahwasanya seseorang yang biasa itu kan di cerita belakangi, maksudnya itu jangan lihat dari kejelekanku atau jangan nilai kak dengan jelek, nilai kak dengan yang manis-manis seperti gula yang baik, begitu Pak. Nah, baik, Nur Rezki, sudah benar.
Nah, saya memperjelas sedikit arti dari tiaki rampia kodi, rampia gola naku rampi ikaluku. Artinya itu kalau misalnya Nur Reski baik kepada temannya pasti Nur Hikmah juga akan membalasnya dengan sangat baik. Kalau misalnya dicerita belakang, dia juga pasti akan mencerita belakang. Nah, kesimpulannya itu adik-adik, pesannya di sini jangan suka membicara belakang temannya karena kalau misalnya itu mengandung dosa. Baik anak-anak di sini Bapak akan menuliskan contoh yang tadi dibacakan oleh Nur Reski. Punna bokomo lampangku teaki rampia kodi. Rampia bola naku rampia ki kaluku. Nah, teaki rampia kodi, rampia bola naku rampia kaluku artinya itu kalau kita baik, orang lain juga pasti akan membalasnya dengan sebuah kebaikan. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang bisa tampil menuliskan aksara lontaranya ini contohnya. Ada yang bisa baik Nur Reski. Iya, nah antara aksara lontaranya. Nah baik, very good applause tawa kepada Rizky Aprilian. Nah baik, selanjutnya anak-anak ada yang bisa membacakan contoh yang sudah dituliskan di atas? Saya Pak. Baik Nur Hikmah, saya persilakan untuk tampil di atas membacakan contoh. Contohnya yang itu punna boko mo lampangku teaki rampea kodi rampea gola naku rampegi kaluku. Nah beri dulu applause kepada Nur Hikmah. Baik anak-anak, bagaimana sudah paham lagi tentang penjelasan tadi Bapak sampaikan? Iya Pak. Nah selanjutnya Bapak akan memberikan tugas sebagai pada pertemuan hari ini. Baik anak-anakku sekalian, silahkan menaikkan bukunya, terus catat tugasnya yang tugas ketiga. Ada beberapa 4 poin ya. Yang pertama itu ada jelaskan pengertian dari makna denotasi. Yang kedua jelaskan perbedaan antara makna denotasi dan konotasi. Yang ketiga itu berikan satu contoh makna konotasi. Nah yang keempat itu yang terakhir, berikan satu contoh
makna, konotasi. Baik, silakan adik-adik menulisnya dan kerjakan. Ini bukan PR ya, harus selesai pada jam dan pertemuan kali ini. Bagaimana anak-anak sekalian, sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Baik, silakan kumpul, bawakan ke meja Bapak. Wah, pintar-pintar semua ini anak-anakku sekalian. Sudah paham ini pasti toh? Iya, Benar semua, tidak ada yang salah. Tapi Nur Hikmah ada salah satu. Baik, Nur Rizky Aulia. Saya, Pak. Yes, 100. Nur Hikmah. Kasih, Pak. Sama-sama nak. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga materi pada hari ini ada yang tersimpan pada otak anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi